puasa ada beberapa tingkatan kata para ulama. Dan tingkatan paling rendah adalah orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Orang yang berpuasa hanya menunggu buka karena dia hanya berpikir ini hanya sebuah selewat saja. Orang yang berpuasa hanya untuk menunggu Idul Fitri agar dia bisa bebas kembali, agar dia bisa makan yang dia suka, agar dia bisa minum yang dia suka. Dia malas dengan terbelenggu ketika di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan tentang orang seperti ini, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Ternyata orang-orang yang seperti ini bukan 1-2 orang, bukan puluhan orang, bukan ratusan orang. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan rubba sa'imin. Orang itu banyak jemaah. Banyak orang yang seperti itu. Orang-orang yang hanya berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Dan ulama mengatakan bahwa tingkatan tertinggi dari puasa adalah berpuasa dari pembatal-pembatalan puasa, tapi juga berpuasa secara batin, berpuasa amma siwallahi azza wajal, berpuasa atas selain Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang bisa melahirkan sebuah konsep inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah tabaraka wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu, dan inilah yang diperintahkan kepada diriku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang bukan hanya melahirkan kegembiraan di saat kita berbuka, tapi puasa yang menghadirkan kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa di level seperti itu, dia punya 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah pada saat dia berbuka, karena Allah telah memberikan taufik dan kekuatan sehingga dia bisa berpuasa pada hari itu. Dia bukan gembira karena menu buka puasanya. Dia bukan bergembira karena gratisan makan berbuka puasanya. Dia bergembira karena dia bisa menyelesaikan puasa hari itu. Dan kegembiraan kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bertemu dengan Allah. Karena hadirin Allah muliakan, dia telah berpuasa di level yang tertinggi. Puasa di spektrum yang lebih tinggi. Dan orang yang berpuasa di level teratas. Idul Fitri adalah hari berbuka. Idul Fitri adalah hari bergembira. Idul Fitri menandakan puasa Ramadan kita selesai. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Puncak Idul Fitrinya adalah ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan para ulama seperti Ibnu Rajab dan lain-lain. Orang yang puasanya bukan hanya secara zahir, tapi secara batin. Dia tauhidkan Allah. Dia berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa sehingga hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidup dan matinya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka puncak dari Idul Fitrinya justru adalah momen yang paling ditakutkan oleh manusia. Momen sakratul maut. Momen berpisah dengan dunia, momen berpisah dengan kekasih, momen berpisah dengan pasangan, momen berpisah dengan anak-anak yang dicintai, momen berpisah dengan orang tua, momen berpisah dengan saudara-saudara yang selama ini pasang badan dengan kita, berpisah dengan harta, berpisah dengan kekuasaan, berpisah dengan segala hiruk pikuk dunia ini, dan dengan segala kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan segala fasilitas-fasilitas dunia. Pada saat banyak orang menakutkan dan begitu-begitu khawatir terhadap momen tersebut, orang-orang yang benar-benar berpuasa di level tertinggi justru menjadikan momen itu menjadi momen Idul Fitri dan puncak kebahagiaannya. Kenapa demikian? Karena pada saat Nabi SAW mengatakan innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian punya rasa sakit sebelum kematian itu datang. Rasa sakit yang begitu luar biasa, yang menakutkan. Belum lagi ditambah perasaan berpisah dengan orang-orang tercinta kita. Tapi pada saat itu Allah berfirman, dan mengapa orang-orang berpuasa ini menikmati dan merasa tenang dan merasa itu hari Idul Fitrinya? Karena pada saat itu hadirin sekalian, malaikat datang. Malaikat datang yang menjemput dia adalah malaikat-malaikat yang berwajah berseri-seri, sejauh mata memandang. Allah katakan itu dalam surat Fussilat. Orang-orang yang dalam hidupnya hanya mentauhidkan Allah, berpuasa
kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Allah, syiarnya adalah ilah saya, Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, lalu dia istiqomah. Dia tidak berhenti sampai 1 Syawal, tapi dia lanjutkan karena 1 Syawal bagi dia hanya peralihan dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya, bukan akhir dari segala ibadahnya di bulan Ramadan. 1 Syawal adalah peralihan dari ibadah dan amal soleh ke amal ibadah soleh berikutnya, bukan finish dalam sebuah amal ibadah. Tsumastaqamu. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka pada saat itu malaikat-malaikat turun kepada orang ini. Malaikat-malaikat ini turun di waktu yang paling mencekam dalam kehidupan kita, di waktu yang paling menakutkan dalam kehidupan kita, yaitu waktu ajal dan kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Di saat yang begitu mengerikan, malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Apakah mereka diam saja? Mereka tidak diam. Mereka menyampaikan sebuah kalimat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jangan takut. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Justru bergembiralah dengan janji yang Allah janjikan selama ini kepada kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang selama ini dijanjikan, yang selama ini Anda dengar dari guru-guru Anda, selama ini Anda dengar dari ulama-ulama Anda, selama ini Anda dengar dari ustadz-ustadz Anda. Hari ini real. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada Anda selama ini. Lalu malaikat mengatakan, kamu akan menjalani perjalanan ini tidak sendirian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami adalah pelindung kalian. Kami adalah pelindung kamu di dunia. Kami akan mengawal kamu di dunia dan dalam proses menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita dijaga. Kita nggak sendirian jemaah sekalian. Itu yang membuat orang yang berpuasa menjadikan hari kematiannya adalah hari Idul Fitri yang paling puncak setelah hari Idul Fitri pada hari ini yang kita rasakan. Karena pada hari itu dia dikawal malaikat. Pada hari itu malaikat memberikan kabar gembira kepada dia. Hari itu malaikat memberikan kepastian kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha, dan kalian nanti di surga. Ma tashtahil anfusukum, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian harapkan, dan Allah akan kasih semua. Walakum fiha ma tad'un, dan doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi, ini bukan puncak segalanya. Ini adalah awal dari perubahan. Idul Fitri bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah peralihan dari ibadah ke ibadah yang berikutnya. Dan sekali lagi, puncak kebahagiaan seseorang adalah husnul khotimah, ketika dia berhasil menutup bukan hanya Ramadan, tapi Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, sambil kembali lagi di Ramadan sampai dia selesaikan usia dan ajalnya. Lalu dia tutup dengan la ilaha illallah, dia tutup dengan tauhid, dia tutup dengan keistiqomahan, dan itulah hari kemenangan yang paling puncak bagi setiap hamba.